Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode pertama. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja. Part 1, Wang Lin meninggalkan rumah Tieju duduk di pinggir jalan kecil. Di desa menatap langit biru dengan linglung. Tieju bukanlah nama aslinya, melainkan nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk saat kecil, ayahnya khawatir dia tidak akan hidup lama, jadi dia diberi nama panggilan ini sebagai tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Tieju adalah putra kedua dari keluarga tersebut. Ia dilahirkan dari seorang selir. Oleh karena itu, ia tidak dapat meneruskan bisnis keluarga, jadi ia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Tieju cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa. Tieju sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa setuju bahwa dia adalah anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Tieju, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan menampakkan senyum bahagia. Ibunya sangat menyayanginya. Bisa dikatakan bahwa ia tumbuh dalam kasih sayang kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa kedua orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya bekerja di ladang, sementara ia duduk di rumah membaca. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak yang ia pikirkan. Ia merindukan dunia di luar desa. Tieju mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah menghela napas, ia menutup bukunya, berdiri dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa, ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Tieju, bagaimana pelajaranmu?" Saat Tieju berjalan melewati pintu, Tieju menggumamkan beberapa patah kata saat ia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, berdiri dan berkata, "Tieju, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu punya masa depan atau tidak, semuanya tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti aku yang akan menghabiskan seluruh hidupku di desa. Cukup kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kamu bertanya padaku, Tieju, kita pasti akan lulus ujian." Ibu Tieju membawa beberapa makanan dan menaruhnya di atas meja. Dia memberi isyarat kepada keduanya untuk datang dan makan. Tieju menjawab dengan suara, lalu ia duduk dan makan beberapa suap dengan santai. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih sayang dan memberikan beberapa potong daging yang ada di sana. "Ayah, apakah paman keempat sudah hampir sampai?" tanya Tieju sambil mengangkat kepalanya. "Kalau dihitung-hitung seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses daripada ayahmu." "Hei Ibu Tieju, apakah semua hidangan khusus yang disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Tieju menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Tieju, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Selama beberapa tahun terakhir berkat dialah ukiran kayu ayahmu tetap laku keras. Jika kamu berhasil, jangan lupa untuk membalas budi paman keempatmu." Saat Ibu Tieju berbicara, suara derap kuda terdengar di luar pintu. Suara tawa riang terdengar mengikuti suara kereta kuda. "Kakak kedua, buka pintunya." Tieju terkejut. Ia segera bergegas membuka gerbang utama. Ia melihat seorang pria paruh baya yang kuat dengan mata yang cerah berdiri di luar. Ketika ia melihat Tieju, ia tertawa dan mengusap kepala Tieju. Sambil tersenyum ia berkata, "Tieju, aku baru saja tidak melihatmu selama setengah tahun dan kau telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Tieju segera berdiri. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Kakak keempat, kurasa sudah waktunya kau datang, cepatlah masuk." "Tieju, mengapa kau belum menyiapkan kursi untuk paman keempatmu?" Tieju dengan senang hati menyetujuinya. Ia bergegas kembali ke dalam rumah, mengambil sebuah kursi dan meletakkannya di samping meja makan. Ia dengan hati-hati mengelapnya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan bercanda, "Tieju, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku kesini, kamu tidak seperti ini." Ayah Tieju melirik Tieju dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya bertanya kapan kamu akan tiba."
Pria paruh baya itu melihat wajah Tizu memerah, lalu berkata sambil tertawa, "Tizu, paman keempatmu tidak melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan menaruhnya di atas meja. Tizu bersorak gembira lalu membolak-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Tizu melirik putranya dengan ramah dan berkata kepada pria paruh baya itu, "Kakak keempat, kakakmu selalu memikirkanmu. Kali ini kamu harus tinggal beberapa hari lagi." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak urusan yang harus diselesaikan keluarga akhir-akhir ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan menemui kalian." Dia menatap kakak laki-lakinya yang kedua dengan penuh penyesalan. Ayah Tizu menghela napas dan berkata, "Jangan dengarkan istriku. Besok kemas barang-barang dengan baik. Urusan keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria paruh baya itu menatap ayah Tizu dan bertanya, "Kakak kedua, Tizu berusia 15 tahun, ya?" Ayah Tizu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bocah kecil ini akan berusia 16 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat." Dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Pria paruh baya itu merenung sejenak dan berkata dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Sekte Hang Yue menerima murid. Tahun ini keluarga mendapat 3 tempat rekomendasi dan aku menerima 1 di antaranya. Ayah Tizu tertegun dan berkata dengan wajah pucat, Sekte Hang Yue yang penuh dengan orang abadi." Pria paruh baya itu tersenyum, mengangguk dan berkata, "Kakak kedua, itu sekte abadi itu. Keluarga kita masih merupakan salah satu yang terkemuka di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan murid-murid yang potensial. Kau tahu anakku, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi dia pandai menggunakan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan menerima anakku. Tempat ini benar-benar berharga. Aku tahu Tizu sangat cerdas sejak dia masih kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Tizu merasa senang dan berkata, "Kakak keempat, ini..." Pria paruh baya itu mengusap kepala Tizu dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, selesaikan masalah ini. Biarkan Tizu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah keberuntungannya." Tizu menatap kedua orang tuanya dan paman keempatnya dengan bingung. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. "Yang abadi, apa yang dimaksud dengan yang abadi?" tanya Tizu dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria paruh baya itu berubah serius. Sambil menatap Tizu, dia berkata, "Tizu, makhluk abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa." Tizu merasa bingung namun menjadi penasaran dengan makhluk abadi. Ayah Tizu dengan gembira bangkit, menarik ibu Tizu dan hendak membungkuk kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu dengan cepat menarik mereka dan berkata dengan tulus, "Kakak kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu saya meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat saya tidak akan berada di sini hari ini. Tizu adalah keponakan saya, dan ini adalah hal yang paling tidak dapat saya lakukan." Ayah Tizu mulai menangis. Ia menepuk punggung pria paruh baya itu dengan keras, menganggukkan kepalanya dan berkata tegas kepada Tizu, "Ingatlah Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, atau aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku." Hati Tizu bergetar. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang makhluk abadi, dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan paman keempatnya dan bersujud beberapa kali. Pria paruh baya itu menarik Tizu dan memujinya. "Anak baik, kamu bersiap-siaplah dan aku akan menjemputmu di akhir bulan." Malam itu Tizu tidur lebih awal. Ia masih bisa mendengar suara-suara dari ayah dan paman keempatnya. Ayah sangat senang. Meskipun ia jarang minum, ia harus minum beberapa gelas bersama paman keempat hari ini. Orang-orang abadi, apa mereka? Hati Tizu sangat gembira. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Tizu dan orang tuanya mengantarnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat dengan jelas bahwa ayahnya tampak jauh lebih muda. Matanya penuh dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia menginginkan Tizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang dilahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera semua orang di desa mendengar berita itu dari ibu Tizu dan semua tetangga datang berkunjung. Pandangan semua orang ke arah Tizu berbeda dari
dari sebelumnya. Beberapa orang dipenuhi rasa iri dan yang lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah diterima sebagai murid sekte Heng Yue. Saya telah memperhatikan anak ini, Tizu, saat ia tumbuh dewasa. Ia sangat cerdas sejak ia masih kecil. Sekarang ia adalah murid sekte Heng Yue. Ia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Tizu, kamu punya bakat yang hebat. Jika kamu sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Tizu, seolah-olah Tizu sudah menjadi murid sekte Heng Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka telah berkurang drastis. Setiap kali Tizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa akan dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti Tizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Tizu yang menjadi murid sekte Heng Yue menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa di dekatnya datang untuk melihat Tizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Tizu tidak dapat menolaknya, tetapi saat mereka pergi, orang tua Tizu berencana untuk memberikan hadiah balasan. Menurut ayah Tizu, putra kami akan menjadi abadi di masa depan, jadi dia tidak perlu berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua pengunjung. Tak lama kemudian, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Tizu telah memberikan tempat putranya kepada Tizu. Satu persatu mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Tizu sangat mementingkan para sanak saudara yang berkunjung karena dulu banyak dari mereka yang memandang rendah dirinya dan mengusirnya dari keluarga. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, ia merasa kesedihannya selama bertahun-tahun langsung sirna. Ia dan Ibu Tizu berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan dan mengirimkannya kepada kerabat mereka. Guru desa itu tidak menginginkan uang, ia ingin Tizu mengakui bahwa ia tumbuh besar sambil belajar di bawah asuhannya. Tizu tidak keberatan karena itu adalah kebenaran. Setelah undangan dikirimkan ke sebagian besar anggota keluarga Wang, jumlah orang begitu banyak sehingga ayah Tizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan menyiapkan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Sambil berbincang-bincang mereka memuji Tizu tanpa henti. Ayah Tizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyambut para tamu dan memperkenalkan Tizu kepada setiap kerabat. Ini kakek ketigamu, ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketigamu diam-diam banyak membantu. Tizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, kata ayah Tizu sambil membantu seorang pria tua berambut putih. Tizu mengangguk cepat. Orang tua itu menatap Tizu dan berkata, "Kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat, putramu sudah sebesar ini. Masa depannya sudah lebih cerah darimu." Wajah ayah Tizu berseri-seri. Ia tersenyum dan berkata, "Kakek ketiga, Tizu sudah pintar sejak kecil. Ia pasti lebih pintar dariku. Jangan terburu-buru. Istriku, bantulah kakek ketiga." Ibu Tizu segera membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Tizu mendengus dan berkata kepada Tizu, "Orang tua itu meremehkan ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kau memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepadaku." Dia memang seperti itu. Tizu mengangguk tanpa mengerti dan bertanya, "Apakah paman keempat akan datang?" Ayah Tizu menggelengkan kepalanya. "Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan." Pada saat itu kereta lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun keluar. Dia menatap ayah Tizu dan berkata, "Kakak kedua, selamat." Wajah ayah Tizu berubah rumit dan dia berkata, "Kakak." Mata lelaki tua itu menyapu dan menatap Tizu. Dia tersenyum. "Kakak kedua, jadi ini putramu? Lumayan, mungkin dia benar-benar akan terpilih." Ayah Tizu mengerutkan kening, meregangkan tubuh dan berkata, "Tizu mungkin tidak memiliki banyak prestasi, tetapi dia cerdas dan suka membaca buku. Dia pasti akan terpilih." Itu belum tentu benar. Ketika sekte abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat anak ini sangat bodoh. "Pergi akan membuang-buang waktu baginya," kata suara angkuh dari kereta. Lalu seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Anak laki-laki itu tampak sangat tampan. Alisnya seperti parang, wajahnya seperti Guan Yu, dan matanya penuh dengan penghinaan. Ayah Tizu melotot ke arahnya dan Wang Lin menatapnya tajam namun tidak berkata apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan dia berteriak,
Wang Juo, bagaimana bisa engkau bersikap begitu kasar? Ini adalah paman keduamu dan adik laki-lakimu Wang Lin. Mengapa kau tidak menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Tiju dan berkata, kata-kata anakku jelek. Kakak kedua, jangan pedulikan dia. Tapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tapi kakak kedua, bukanlah masalah sederhana bagi para dewa ini untuk menerima seorang murid ini adalah masalah takdir. Kali ini karena sekte Hang Yue sangat tertarik pada anakku, keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Ayah Tigu mendengus dan berkata, jika anakmu bisa melakukannya, maka anakku pasti akan terpilih. Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Dengan nada meremehkan, dia berkata, jadi kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu jangan terlalu optimis. Cara kultivasi sangat rumit dan hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing denganku yang meskipun belum menjadi murid resmi dipilih secara pribadi oleh seorang guru abadi? Wajah lelaki tua itu memancarkan warna kebanggaan. Lalu ia memarahi pemuda itu dan membawanya ke pesta. Tizu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak terpilih, itu tidak masalah. Masih ada ujian distrik tahun depan, kata ayah Tizu dengan sungguh-sungguh setelah menahan amarahnya. Wang Lin berbisik dengan percaya diri, ayah, jangan khawatir, aku pasti terpilih. Ayah Tizu menepuk bahu putranya dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu persatu mereka menyapa banyak sanak saudara. Ayah Tizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka tampak keramaian orang-orang yang merayakan. Ayah Tizu berseru, saudara-saudaraku yang terkasih, sesama penduduk desa, saya Wang Tianshui bukanlah orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara, tetapi hari ini saya sangat bahagia karena putra saya memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte Hang Yue. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidup saya. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi, tetapi terima kasih atas kedatangan kalian semua. Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggur di dalamnya. Kakak kedua, putramu sangat pintar. Sejak dia masih kecil, dia pasti akan terpilih seperti putra Wangju dan menjadi abadi. Kakak kedua memiliki putra seperti Tieju, berarti kamu tidak menjalani hidupmu dengan sia-sia. Di masa depan yang harus kamu lakukan hanyalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Tieju, kau harus membuat ayahmu bangga. Kau harus masuk ke sekte Hang Yue apapun yang terjadi. Ada banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zhuo yang di permukaan memberikan ucapan selamat, tetapi dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Tiju dan Tiju sendiri. Ayah Wang Zhuo menatap putranya dan kemudian pada Tiju. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan kakak keempat berada di luar harapannya, tetapi karena para dewa tidak buta, tidak mungkin Taiju akan dipilih. Orang-orang berlalu lalang satu persatu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenalnya kepadanya. Hari ini ayah Tiju telah minum banyak anggur. Ia belum pernah disegani seperti ini sebelumnya. Pesta itu berlangsung hingga larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi dan masih dengan ekspresi menghina, Wang Zhuo sementara tidak ada yang memperhatikan berbisik kepada Tiju. Dasar bodoh, kau tidak akan terpilih, kau tidak cukup baik. Dia pergi bersama ayahnya sambil menampakkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Tiju berbaring di tempat tidurnya. Diam-diam dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih apapun yang terjadi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat, Taezu, tiba dengan kereta kuda. Orang tua Taezu segera menyambutnya masuk. Pria paruh baya itu mencuci mukanya dan buru-buru berkata, kakak kedua, kakak ipar kedua, aku tidak bisa tinggal lama kali ini. Aku akan membawa Taizu dan pergi. Sekte Hang Yue akan datang untuk menjemput calon murid besok pagi. Ayah Tiju tercengang. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, baiklah Tiju, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, belajarlah dengan tekun di sekte Hang Yue. Namun jika kamu tidak terpilih, jangan khawatir dan kembalilah ke rumah. Tiju yang tidak ingin meninggalkan orang tuanya mengangguk dengan berat. Ibunya mengeluarkan sebuah bungkusan dari kamar dan berkata dengan penuh kasih, Tiju, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Dunia luar tidak sama dengan dunia di rumah. Kamu harus bersabar. Ibu telah menyiapkan beberapa baju baru untukmu. Selain itu, ada beberapa ubi panggang kesukaanmu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak terpilih, kembali saja. Saat Ibu Tiju berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Tiju tidak pernah meninggalkan desa sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat berkata dengan emosi, Tiju,
kamu harus terpilih agar bisa membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok aku akan menjemput kalian. Hasil untuk ketiga kandidat seharusnya sudah keluar saat itu. Dia segera menarik Taizhu ke atas kereta, mencambuk kudanya dan berangkat. Sambil berlinang air mata, orang tua Taizhu menatap kereta kuda itu yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Taizhu belum pernah keluar rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata ibu Tiju sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia sudah dewasa dan harus menghadapi nasibnya sendiri. Ayah Tiju mengambil pipanya dan menghirupnya dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. 这珠子，你们抢的。交出天